Hingga akhirnya teman-teman saya bilang bahwa Zai adalah mahasiswa di universitas radio tersebut lah ya. Bukan lagi di universitas yang sesungguhnya. Karena apa? Karena saking banyaknya waktu digunakan untuk siaran gitu, tidak digunakan untuk bimbingan skripsi gitu kan. Hingga akhirnya teman-teman saya yang seangkatan, yang sekelas sudah mulai wisuda, sementara saya belum. Di situ saya perang batin. Saya harus wisuda karena biar bagaimanapun saya jangan sampai terlena bahwa tujuan utama saya kuliah sampai lulus. Ada informasi bahwa salah satu televisi lokal di Bandung itu sedang membutuhkan presenter berita. Akhirnya saya melamar, dites, dan lulus. Akhirnya saya bekerja sebagai penyiar radio maupun presenter TV. Bukan malah fokus mengerjakan skripsi seperti teman-teman. Akhirnya saya resign dari radio tersebut, fokus di televisi sebagai presenter. Nah, ketika menjadi seorang presenter, justru saya malah melamar ke radio yang lebih oke, maksudnya. Lebih besar honornya, lebih besar dibayar per jamnya. Akhirnya saya keterima di radio tersebut, dan saya tidak tahu ada berapa orang yang diterima sebagai penyiar. Tapi waktu itu saya melihat penyiar baru ada 2, saya dan teman saya. Teman saya itu adalah perempuan. Akhirnya saya begitu senang gitu ya, bisa menjadi seorang bisa menjadi presenter berita televisi yang bisa ditonton oleh teman-teman saya. Kemudian bisa menjadi penyiar radio yang tingkatan radionya lebih oke gitu, segmennya lebih oke, dan bayarannya juga lebih besar gitu. Dan di situ saya melupakan skripsi, menunda dulu mengerjakan skripsi. Siaran di TV, lanjut siaran di radio gitu kan. Itu saya jalani gak lama sih, karena di TV itu saya hanya bertahan sekitar 9 bulan. Kemudian di radio tersebut juga sama. Akhirnya saya memutuskan resign total, baik di televisi maupun di radio, dan saya fokus mengerjakan skripsi. Di saat teman-teman mungkin bimbingan skripsi itu seminggu sekali, saya bimbingannya adalah 3 bulan sekali, dan ini nggak patut dicontoh. Saya mengerjakan skripsi selama setahun. Judul skripsi saya waktu itu adalah tentang acara atau program saat saya bawakan di televisi waktu itu. Saya berpikir bahwa gimana caranya harus segera selesai kuliahnya, hingga akhirnya saya memilih judul skripsi tentang acara yang saya pernah bawakan di televisi tersebut. Nah, kemudian singkat cerita, skripsi saya selesai. Tepatnya saya masih ingat, saya lulus kuliah itu 31 Desember 2013. Masuknya itu 2008. Artinya saya kuliah 5 tahun. Di saat teman-teman seangkatan saya sudah lulus terlebih dahulu, saya lulus belakangan gitu. Tapi walaupun saya lulus terakhir, belakangan, tertinggal dari teman-teman saya sudah punya banyak pengalaman di dunia pekerjaan gitu ya. Setelah lulus itu, saya mencoba untuk melamar lagi di dunia broadcasting, karena keinginan saya menjadi seorang penyiar itu belum selesai. Seminggu sebelum wisuda, saya dipanggil oleh salah satu radio berita nasional yang tiap daerah ada gitu ya. Saya datang ke sana, waktu itu posisinya ada di Lembang, jauh gitu kan. Saya datangi ke sana, interview, kemudian punya pengalaman apa, sampai akhirnya tag vokal. Karena mungkin radio tersebut lagi membutuhkan penyiar, dan saya bisa beradaptasi sesuai dengan para penyiar radio tersebut. Akhirnya saya diterima. Dan itu beda dengan radio sebelumnya yang dibayar per jam, freelance. Di radio berita ini saya dibayar per bulan tetap. Dari yang asalnya 300.000, kemudian naik 600, naik 900, dan ini naik menjadi
2.300.000. Saya sangat senang waktu itu sudah lulus, kemudian diterima bekerja gitu. Nah, karena cita-cita saya sebenarnya adalah menjadi reporter TV nasional gitu. Tetapi masih ada rasa penasaran untuk bisa siaran di beberapa radio yang ada di Kota Bandung. Nah, singkat cerita, kemudian saya menjadi seorang penyiar di radio berita tersebut. Jadi saya senang banget waktu itu, walaupun saya belum menjadi reporter TV nasional, tapi saya bekerja di radio berita nasional yang di setiap daerah itu ada, di mana show-nya itu adalah yang saya kehendaki. Baca berita, kemudian baca traffic info, wawancara dengan narasumber, kemudian ada live report di lapangan gitu kan. Akhirnya selama kurang lebih 9 bulan saya bekerja sebagai penyiar radio berita tersebut. Saya pulang pergi gitu ya, dari tempat kerja ke kosan, tempat kerja ke kosan. Nah, di tengah jalan saya melihat banner yang berisi open recruitment di salah satu TV swasta nasional yang terkemuka gitu ya. Akhirnya saya melamar melalui website televisi tersebut. Semua berkas saya upload hingga akhirnya saya cetak nomor peserta gitu kan. Dan akhirnya tibalah waktunya untuk melakukan tes. Tak disangka ketika saya sampai ke lokasi tesnya itu banyak banget, berjubel banget gitu kan. Katanya sih setelah saya nanya ke panitia ada sekitar 5.000 orang yang daftar untuk menjadi kru dari TV tersebut gitu kan. Ya, alasan saya mendaftar keterima alhamdulillah. Enggak juga, saya masih kerja di radio berita sebagai penyiar. Singkat cerita, akhirnya saya dinyatakan lulus setelah melihat ada nama saya tercantum, dan keesokan harinya saya melakukan interview dengan user atau para bos-bos. Ketika saya akan masuk ke ruang siaran untuk siaran, HP saya bunyi dan ada telepon dari HRD televisi yang saya lamar sebelumnya itu. Isinya saya dinyatakan lulus dan diterima sebagai karyawan TV tersebut, sebagai produser lapangan ataupun reporter. Saya sangat senang, sujud syukur, bangga apa yang sudah saya lakukan sebelumnya membuahkan hasil. Cita-cita saya menjadi reporter itu akhirnya terwujud gitu ya. Walaupun saya kuliahnya tertinggal dari teman seangkatan saya, tapi saya bisa membuktikan bahwa walaupun saya kuliahnya telat lulusnya, tapi saya bisa mewujudkan keinginan saya sebagai reporter TV swasta nasional. Itu terjadi pada Oktober 2014. Baru kemudian November 2014 saya ke Jakarta. Di sana saya bertemu dengan teman-teman saya dari berbagai daerah, dari berbagai kampus yang berbeda gitu kan. Saya di training di sana, diajari bagaimana menjadi seorang produser lapangan atau menjadi seorang wartawan televisi gitu. Singkat cerita, dari 2014 sampai 2016 saya tugas di Jakarta. Dan 2016 awal saya kemudian dimutasi ke Bandung. Ketika saya dimutasi ke Bandung, ada keinginan menolak sebenarnya, karena cita-cita saya pengen bekerja di Jakarta untuk merasakan bagaimana atmosfer kerja di Jakarta gitu. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, Allah punya rencana lain kenapa akhirnya saya dimutasikan ke Bandung atau dikembalikan ke kota asal gitu ya. Saya mulai bertugas di Bandung 2016 sampai sekarang 2020. Jadi saya bekerja sebagai produser lapangan di TV tersebut dari 2014 sampai 2020 atau sampai sekarang. Dari sana saya merasakan bahwa usaha saya menjadi jurnalis itu tahap demi tahap saya rasakan. Jadi kalau dipikir-pikir, saya sudah menjadi jurnalis atau wartawan kurang lebih 10 tahun. Walaupun jam terbang saya itu 10 tahun masih sangat sedikit dibandingkan dengan teman-teman saya yang sudah jam terbangnya tinggi, kemampuan
jurnalisnya lebih hebat, tapi saya manusia yang terus belajar bisa dari manapun gitu. Untuk itu saya ingin berbagi pengalaman saya menjadi seorang jurnalis radio TV lokal Bandung sampai TV swasta nasional sampai sekarang. Kalau saya tidak menjadi jurnalis, mungkin saya belum naik pesawat terbang, belum pernah naik kapal laut, belum pernah menuju ke daerah-daerah yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Ketika menjadi jurnalis, saya bisa ke daerah-daerah atau ke hal-hal yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Bahkan saya dengan mudahnya bisa bertemu dengan para pejabat, menteri, presiden, orang-orang yang begitu penting sebagai narasumber gitu. Jadi pekerjaan yang saya jalani saat ini sebagai produser lapangan itu adalah pekerjaan yang mulia. Oke guys, jadi itu adalah cerita pengalaman saya menjadi seorang jurnalis atau wartawan di televisi swasta nasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang ingin menjadi seorang jurnalis, bahwa menjadi jurnalis itu tidak langsung hebat, tidak langsung keren, tidak langsung bisa mengulik angle-angle yang tajam, tapi semua dari hal-hal yang kecil. Kita butuh belajar, kita butuh jam terbang, sehingga kita menjadi jurnalis hebat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.